Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 9. Hari ini kita akan membahas lagi materi tentang Al-Quran, pertemuan ketiga diniyah tematik. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik anak-anak, ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Quranul Karim, maka ketika itu pula lah manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah SWT. Karena dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terpikirkan dalam jiwa manusia, dan berbagai lautan lainnya yang tidak terbayangkan oleh indera kita. Oleh karenanya, mereka-mereka yang telah dapat berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati dapat merasakan getaran keagungan yang tiada bandingannya. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga, yang dapat menjadikan orientasi dunia sebagai sesuatu yang teramat kecil dan sangat kecil sekali. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Tentunya Al-Quran diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, berikut ini merupakan pengertian dari Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan rosman atau tulisan, yaitu wahyu Allah yang terdiri dari rangkaian huruf-huruf berbahasa Arab yang berbentuk mushaf, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 2. Yang selanjutnya adalah secara istilah syar'inya, Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas atas petunjuk itu sendiri, dan sebagai furqan atau pembeda. Pembeda di sini maksudnya adalah suatu hal yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang ketiga ini pengertiannya berdasarkan istilah ma'ani, yaitu Al-Quran merupakan ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, kita harus tahu dulu hakikatnya untuk apa dan aplikasinya harus bagaimana. Baik, selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki sejumlah nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsinya bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah Alkitab, karena ia ditulis. Diambil dari kata-kata ba, menulis kitab sama dengan maktub, berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz, sejak awal Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Kedua adalah Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka, Al-Quran adalah yang memberi komando. Jadi dengan adanya Al-Quran ini, jika Al-Quran memerintahkan A, Allah memerintahkan melalui Al-Quran suatu perintah A, maka kita melaksanakannya. Tapi jika Allah melarang melalui ayatnya di dalam Al-Quran, maka kita juga tidak melakukan apa yang Allah larang. Selanjutnya, yang ketiga ialah Al-Furqan, yang artinya pembeda, karena ia membedakan yang benar atau yang hak dan yang batil. Al-Quran yang dibaca, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan akan membentuk kepribadian yang khas dengan identitas yang berbeda dengan seseorang yang tidak membaca Al-Quran. Generasi pertama umat Islam dikatakan oleh sebagian penulis sebagai generasi Al-Quran. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan, artinya kandungan Al-Quran teraplikasi dalam keseharian mereka. Yang selanjutnya yaitu Ar-Rahmah, yaitu rahmat, karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi umat manusia. Dengan Al-Quran mereka tidak terhindar dari kebimbangan dalam mencari petunjuk. Selanjutnya yaitu An-Nur, cahaya, karena ia menerangi jalan hidup manusia. Orang yang beriman menjadikannya sebagai obor penerang jalan hidup mereka agar tidak tersesat. Lalu Asyifa, yaitu obat, karena ia mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, terutama obat penyakit hati.
seperti iri, dengki, ujub, ria, seperti itu. Nah, lalu di sini ada al-haq, yaitu kebenaran, karena Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki yang diturunkan dari Allah. Al-haq kepada nabinya melalui malaikat Jibril al-Amin dan sampai kepada kita melalui hadis-hadis mutawatir. Lalu di sini ada al-bayan, yaitu penjelas karena ia menjelaskan berbagai hal. Ada al-mau'izo yang artinya nasihat dan az-zikr yang artinya peringatan. Iman kepada Al-Quran menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang yang telah menyatakan beriman kepadanya. Keimanan itu tidak sempurna, bahkan patut dipertanyakan kebenarannya apabila ia belum memenuhinya. Di antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah seseorang dikatakan akrab dengan Al-Quran apabila ia melakukan interaksi yang intens dengannya. Hal itu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran memuat nilai-nilai dan ajaran yang ideal, sementara manusia dan kehidupan di sekitarnya terkadang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dalam kondisi ini, ia berusaha untuk mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai dengan Al-Quran. Bila berhasil, ia akan menjadi orang yang berkepribadian khas karena Al-Quran dengan sibuk mewarnai seluruh dirinya secara utuh. Al-Quran sebagai hukum dan perundang-undangan tidak cukup dibaca dan dikaji. Al-Quran harus dipatuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada, karena hukum-hukum yang ada di dalamnya dibuat oleh Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Penolakan dan pembangkangan terhadap Al-Quran merupakan kebodohan yang hanya akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Yang keempat ialah mengajak atau menyuruh orang kepadanya, karena ia yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki dan menenteramkan. Maka ia pun mengajak orang lain kepadanya dengan cinta dan penuh tanggung jawab. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menegakkannya di bumi. Nilai dan hukum-hukum yang menyangkut kehidupan pribadi ditegakkan dalam dirinya sebagai individu. Manfaat Al-Quran bagi umat manusia sangat besar, namun kenyataan menunjukkan bahwa Al-Quran telah ditinggalkan bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Akibatnya, umat manusia menghadapi berbagai problem yang tiada habis-habisnya. Dahulu yang meninggalkan dan melupakan Al-Quran adalah orang munafik dari ahli kitab. Namun, kini kaum muslimin termasuk di dalamnya. Melupakan Al-Quran sama halnya dengan menjauhkan diri dari fungsi dan manfaatnya, bahkan tidak menghormati kedudukannya. Akibatnya akan mendatangkan berbagai bahaya yang disebut dalam Al-Quran sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu kesesatan yang nyata. Hukum yang ada dalam Al-Quran adalah petunjuk yang menyerahkan. Siapa yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk berarti menggunakan selainnya, padahal petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Nah, yang kedua yaitu kesempitan dan kesesakan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya. Sebaliknya, yang tidak mendapat petunjuk, dadanya akan terasa sempit, menghimpit seakan naik ketinggian langit. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehidupan yang sempit. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka kehidupannya pasti akan penuh dengan masalah. Mengikuti petunjuk buatan manusia sama saja menjerumuskan diri dalam kepentingan berbagai pihak, sehingga akan terombang-ambing di antara kepentingan-kepentingan itu. Yang keempat yaitu kebutaan mata hati. Mereka tidak dapat melihat kebenaran Al-Quran bukan karena mata mereka buta. Kebutaan yang lebih parah adalah apabila mengenai hati. Orang yang mengalami kebutaan secara lahir mungkin saja mendapatkan kehidupan yang baik selama hatinya tidak buta. Nah, yang kelima yaitu kekerasan hati. Di antara kemukjizatan Al-Quran adalah kekuatannya meluluhkan hati sehingga orang yang kasar dan kaku pun menjadi lembut karenanya. Contoh yang sangat ekstrim adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an saat marah. Kebencian dan permusuhannya berkobar-kobar, justru beliau tersentuh oleh Al-Quran yang sedang dibacakan. Tidak tersentuhnya hati oleh Al-Quran adalah akibat dekat yang ada menjadikannya keras. Padahal bila sudah mengeras, hati lebih keras dibanding batu.
Selanjutnya, yang keenam yaitu kezaliman dan kehinaan. Meninggalkan hal yang bermanfaat dan menggantikannya dengan kesesatan merupakan tindakan kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Kezaliman semacam ini akan menyebabkan hilangnya kehormatan sehingga orang akan hina di mata Allah dan di mata manusia. Nah, yang ketujuh yaitu menjadi teman setan. Setan akan menjadi sangat senang apabila manusia meninggalkan kitab suci Robnya, karena mereka akan menjadi teman yang loyal kepadanya. Nah, yang terakhir yaitu lupa diri. Akibat melupakan Allah, ia dilupakan Allah, padahal kepentingannya sangat tergantung pada Allah. Melupakan Allah sama dengan melupakan dirinya sendiri. Hal ini akan menimbulkan bahaya, yaitu kefasikan dan kemunafikan. Semua itu mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Syarat mendapat manfaat Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an dalam Al-Fawaid mengatakan bahwa kita akan mendapat manfaat dari Al-Quran apabila terpenuhi hal-hal sebagai berikut: memberi pengaruh Al-Quran itu sendiri, tempat yang menerimanya atau hati yang hidup, dan tiada hal yang menghalangi. Nah, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersikap sopan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah talaki dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan tujuan asasi diturunkannya Al-Quran. Yang keempat yaitu mengikuti cara interaksi para sahabat radhiyallahu an dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu tiada penghalang. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang telah Anda lihat dan dengar itu bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.